Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari SDN 1 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Angkatan 7, gelombang 2. Saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK SDN 1 Palimanan Timur. Dan disusun oleh saya sendiri, Fitriani. Yang pertama adalah pendahuluan. Terdapat latar belakang. Latar belakangnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1. Pasal 1 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya diangkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai bagi perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan maksud dan tujuan itu antara lain dari orientasi ASN P3K ini, yang pertama itu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyedia informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Tujuan pelaksanaan orientasi ASN P3K yaitu untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah dari unit kerjanya. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan orientasi ASN P3K dimulai dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 secara daring. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan orientasi ASN P3K ini di SDN 1 Palimanan Timur melalui kegiatan sinkronis, asinkronis, dan Google Meet. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan nyaman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Lalu terdapat nilai dan etika OPD. Renstra OPD atau unit kerja, rencana strategi Renstra SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Untuk tupoksi P3K, nomor 1 itu penerapan tugas P3K guru di Kabupaten Cirebon dilakukan setelah calon P3K telah memenuhi syarat administratif secara umum dan menjadi P3K guru dimulai telah mendapatkan NIP PPPK yang dikeluarkan oleh BKN dan telah tertuang melalui SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan telah membuat surat perjanjian kerja antara calon PPPK dengan pemerintah daerah serta telah mengikuti pelantikan ASN. Yang kedua, dasar SK dan SPK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka ditindaklanjuti dengan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, maka guru tersebut wajib melaksanakan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan SK, SPK, dan SPMT.
Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas 2 di SDN 1 Palimanan Timur. Lalu untuk rencana hasil kerja P3K, yang pertama itu kemampuan pedagogik, yang kedua kemampuan atau kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi kepribadian. Adapun rencana aksi kerja P3K, yaitu pertama menyusun rencana pembelajaran. Sasarannya itu guru dan peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan di kelas 2. Sasarannya itu peserta didik. Tujuannya itu menciptakan solusi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran pemilahan sampah. Sasarannya itu guru dan peserta didik untuk membangun kebiasaan memilah sampah. Oke, yang keempat itu melaksanakan literasi. Sasarannya itu guru dan peserta didik. Lalu tujuannya untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Dan untuk kegiatan yang kelima, inovasi pembelajaran. Sasarannya itu peserta didik. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Lalu yang keenam, evaluasi proses dan hasil belajar. Tujuannya untuk mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketujuh, proyek profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima adalah model dan media pembelajaran inovatif. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Lalu dari semuanya itu disimpulkan yaitu banyaknya pelajaran arahan serta motivasi yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas dan mampu berkontribusi dalam perubahan terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sarannya itu kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi dan bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.